Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk sesi yang ke-21. Kita bicarakan tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang menceritakan hal ini tentang cincin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cincin ini berada pada tangan Nabi SAW. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa sampai tujuan beliau itu memakai cincin tadi. Kita lihat hadisnya yang pertama, yaitu hadis nomor 71 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana qassuhu habasyiyah. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya adalah Habasyi, yaitu dari Afrika. Ada batu yang didapati dari Habasyah. Juga hadis 72 sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fama kana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Beliau menggunakannya untuk membuat stempel dan beliau tidak mengenakannya. Kalimat tidak mengenakannya ini riwayat yang syadz. Para ulama kritik tambahan tidak mengenakannya. Juga hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak dan mata cincinnya juga terbuat dari perak. Terus hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ukiran pada cincin Rasulullah SAW berupa tulisan Muhammad satu baris dan Rasul satu baris serta Allah satu baris. Muhammad Rasulullah. Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, lafaz jalalah Allah pada satu baris. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi berkeinginan untuk menulis surat kepada Raja Persia dan Raja Roma, yaitu Kisra dan Kaisar, serta An-Najasyi Raja Habasyah. Ada seorang sahabat berkata, tapi mereka hanya menerima surat bila disertai stempel tadi. Maka Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan mengukirkan nama Muhammad Rasulullah, seolah-olah aku melihat kilatan putih di telapak tangan beliau. Lalu ada hadis lagi 75 namun dhaif saking Anas bin Malik, ia berkata, apabila hendak masuk kamar mandi, Nabi melepas cincinnya. Karena tadi ada tulisan apa? Muhammad Rasulullah. Hadis 76 sahih dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha, membuat cincin dari perak. Cincin itu dikenakan di tangannya. Di tangannya. Kemudian berpindah ke tangan Abu Bakar, lalu kepada Umar. Setelah itu dipindah ke tangan Utsman hingga jatuh di sumur Aris. Aris adalah nama sumur yang terdapat di sebuah kebun di dekat Masjid Quba.
Nama itu dinisbahkan kepada seorang laki Yahudi yang bernama Aris. Dalam bahasa penduduk Syam artinya petani. Cincin itu berukiran nama Muhammad Rasulullah. Berarti kesimpulannya yang bisa kita ambil dari cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cincin Nabi SAW terbuat dari apa? Perak. Berarti bukan emas. Karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Saya lanang orang itu nganggo emas. Bisa dari perak apa wesi? Ya, perak bisa. Kok jenengan mboten nonton? Oh, belum beli. Ya kan gak harus. Ya kalau misalnya kere ya wes ora apa-apa ora ganggu. Ini kan ada tujuan. Yang kedua, Nabi SAW tadi cincinnya saking perak. Ada situ mata cincin. Kayak aki iki kan tengah. Nah, matanya itu satu riwayat katakan terbuat dari bahan yang diambil dari Habasyah. Ada juga mata cincinnya perak juga. Namun kalau laki-laki pokoknya nggak boleh ada emas di situ. Terus yang berikutnya lagi, cincin tadi tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad di satu baris, Rasul satu baris, lafaz jalal Allah satu baris. Ya, Muhammad Rasulullah. Terus digunakan untuk apa cincin tadi? Stempel. Jadi kalau ngirim surat ke raja Persia, Romawi, Raja Habasyah, pakai apa tadi? Stempel, langsung distempelkan. Muhammad Rasulullah. Jadi ada stempelnya tadi. Kalau zaman ini ya apa Pak Hartono? Ya cap kayak lo. Nah, cap. Takmir masjid. Nah, itu ada cap RT. Kemudian diceritakan cincin tadi berpindah. Saking Abu Bakar, dari Rasul ke Abu Bakar, pindah lagi ke Umar, terus pindah lagi ke Utsman, akhirnya jatuh ke dalam sumur. Sumur apa? Sumur Aris. Wah Ustadz, saya mau pergi jalan-jalan ke sana biar nanti golek cincinnya yang jatuh. Kurang gawean. Ini kan orang jelas menahiki sumur yang ngendi gitu. Kan cuma dikasih tahu di dekat Masjid Kuba. Namun kan belum jelas juga itu nanti ada di situ cincinnya atau tidak. Yang jelas kita tidak perlu cari-cari seperti itu, sekadar tahu kalau ada cincin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad paling bawah, Muhammad, terus Rasul di atas, terus Allah di atasnya lagi. Nggak boleh Allah yang di bawah. Jadi urutannya ini juga saking ngisor. Muhammad Rasul Allah. Nggak boleh dari atas, nanti Allahnya jadi di bawah. Lafaz jalalah Allah tidak boleh rendah, harus lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Maka contoh di masjid itu baiknya tidak pakai ada figura Allah Muhammad dibuat sejajar. Itu orang itu nggak boleh. Kenapa? Allah dan Muhammad nggak boleh sejajar. Kayak gini tadi, di stempelnya tadi Muhammad di bawah, terus di atasnya itu Rasul, di atasnya lagi Allah. Di masjid nggak boleh kayak begitu. Nanti kita anggap sama antara Nabi Muhammad dengan Allah, padahal nggak boleh dikatakan sama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari saking cincin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan, mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah terus mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.